Oke, kita lanjut kepada Niswa ya. Niswa 3 tahun. Eh, Niswa sudah dari bulan Juni ya. Nilai ateknya sudah turun dari 99, totalnya turun menjadi 78 ya. Sudah bagus. PR-nya tinggal dibicaranya. Kemudian masalahnya toilet trainingnya belum bisa, jadi masih ngompol saat tidur. Kemudian sering nutup telinga saat kaget ya. Berarti kalau nggak kaget nggak nutup telinga ya Bu ya. Mungkin seperti itu, atau juga tutup telinga. Jadi tutup telinga ini sebetulnya juga salah satu ciri dari anak-anak autis ya. Tapi kita tetap dengan Bikom kita akan membuka blok namanya ya. Kita akan buka blok untuk telinganya, kemudian treatment general condition ya. Jadi kemarin itu kita udah ada program untuk telinganya, ketemunya ada yang dibutuhkan adalah treatment untuk general condition begitu, dan itu masih harus kita ulangi lagi sampai nantinya program untuk AR-nya itu tidak butuh lagi gitu. Tahap sekarang kita masih mengeliminasi organ-organ eliminasi dulu ya, kita perbaiki dulu. Jadi kayak organ livernya, kemudian ginjalnya ya, kemudian liennya ya, itu karena organ-organ eliminasi itu harus kita kita support duluan supaya racun-racun yang ada di dalam tubuh anak itu kita keluarkan di awal. Selain eliminasi alergen, jadi eliminasi racun-racun yang ada di dalam tubuh itu yang paling penting yang kita lakukan di Bikom ya, untuk tahap awal. Kemudian untuk kebiasaan toilet trainingnya yang dia masih suka ngompol ini, kita bantu dengan program bedwetting namanya, kemudian merangsang autonomic nervous systemnya, kemudian juga kandung kemihnya ya. Di samping nantinya kita pasti akan mensupport juga untuk otak kanan otak kirinya, sehingga dia kalau misalnya ibu nantinya motivasi dia untuk toilet training, maksudnya sebelum tidur pipis dulu gitu ya, kemudian misalnya dibiasakan pada saat siang hari tidak lagi memakai pampers. Apakah ini Niswa apa masih pakai pampers Bu? 3 tahun mestinya sudah tidak lagi pakai pampers ya. Jadi diupayakan setiap sejam sekali anak diajak untuk ke toilet ya, membiasakan diri dia agar dia mau pipis. Misalnya dia nggak mau, ibu pancing dengan disiram dengan air misalnya ya, sampai dia juga akhirnya tahu, paham. Kan kita rangsang terus nih otak dia ya kan, terus kita kasih support neurotransmitter juga ya, neurotransmitter otaknya, sehingga dia misalnya ibu nanti memberi dia masukan itu dia bisa lebih paham, lebih cepat paham. Tapi tetap kembali lagi ibu harus juga di rumah melatih dia agar dia membiasakan tahu bahwa jika dia sudah ingin pipis, dia harus pipis ke toilet gitu. Kembali lagi seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa upayakan toilet itu menarik bagi anak sehingga anak tidak malas untuk ke toilet ya, seperti itu. Kemudian untuk BAB-nya sudah baik ya Bu ya. Jadi nanti ke depan kita akan lebih cepat kalau jika memang
pencernaan dia sudah bagus, berarti kita akan lebih cepat untuk menstimulasi organ bicara dan juga otak dia ya, supaya lebih mudah untuk diajak belajar ya. Kemudian kita lanjut kepada Abizar. Abizar 7 tahun ya. Total skornya juga udah turun alhamdulillah dari 79 ke 61 ya. Coba kita lihat ya. Abizar. Abizar. Oh, saya lupa ini laptop. Harus pakai kursor. Abizar Abizar rupanya solusinya permasalahannya masih di BAB ya. BAB-nya masih 3 hari sekali. Kemudian steaming, bicaranya belum jelas, tapi sudah mulai suka ngegerakin rahangnya ya. Jadi untuk masalah BAB-nya ini kembali lagi tolong dievaluasi intake yang masuk kepada anak. Jadi seratnya apakah sudah cukup, jadi kayak buah dan sayurnya apakah sudah cukup banyak, karena kita butuh prebiotik ya. Prebiotik itu serat yang nantinya akan menjadi yang akan mengikat racun yang ada di dalam tubuh anak, yang nantinya akan keluar dalam bentuk BAB itu sendiri ya. Jadi BAB itu sendiri kita butuh prebiotik, serat ya, kemudian airnya ya, airnya jangan lupa minumnya, coba diamati lagi apakah sudah lebih dari 2 liter atau belum. Kemudian probiotiknya apakah sudah cukup ya. Jadi kalau kita kan masih pakai Synbio ya. Kalau Synbionya sudah cukup, kemudian probiotik, prebiotik sudah cukup, tapi masih BAB-nya 3 hari sekali, kita bantu dengan Bicom juga. Kita udah aktivasi untuk bowelnya ya. Bowel itu pencernaan dia ya, mulai dari lambung sampai ke ususnya ya. Kemudian oxygen regulation, terus program konstipasi, kemudian program digestive enzimnya ya, support dari vitamin mineralnya, kemudian juga enzim pencernaannya juga kita bantu, termasuk juga support terhadap autonomic nervous systemnya ya. Kemudian kita sekarang masih dalam masa eliminasi dari efek dari lingkungan ya, dimana kita udah cek jadi apakah ada parasit atau cacing di dalam tubuh Abizar ya. Itu kita eliminasinya sedang dilakukan. Obat cacing sudah diminum bukan Bu ya, obat cacingnya jangan lupa diminumkan. Harapannya nantinya dengan tidak adanya parasit dan cacing yang mengganggu pencernaannya, mudah-mudahan pencernaan dia menjadi lebih baik ya. Kemudian mengenai steaming itu kembali lagi, steaming itu kalau teori dari orang-orang yang bergerak di bidang terapi perilaku ya, dan jadi dokter tumbuh kembang, steaming itu terjadi karena anak merasa nyaman jika dia melakukan itu gitu ya. Jadi dia menggerak-gerakkan anggota tubuhnya ya, melakukan pengulangan itu adalah dalam bentuk dia merasa dengan seperti itu dia merasa nyaman gitu. Nah, bagaimana kita menghilangkan steaming tersebut ya? Jadi kita harus membuat anak lebih banyak beraktivitas sehingga motoriknya dipergunakan untuk hal yang lebih positif seperti itu. Jadi anak jangan dibiarkan melamun sendiri atau
bermain sendiri seperti itu. Jadi harus ada yang mendampingi, memberi dia kegiatan. Misalnya ibu ke dapur pun ibu juga bisa mengajak dia untuk ke dapur ya, seperti itu. Kemudian untuk bicaranya kita udah stimulasi untuk organ maksila mandibulannya ya. Kemudian juga kita support otak kanan otak kirinya, terutama untuk parietal lobe-nya ya, yang untuk daerah bicara dia kita ya. Tetap harus ibu support juga untuk stimulasi agar dia bisa bicara seperti itu ya bu ya.